Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nisar Maulana, NIM 341952. Di sini saya akan menjawab tugas-tugas yang diberikan. Langsung saja, mari kita mulai. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang produksi penerbitan pers? Produksi penerbitan pers mempunyai beberapa makna tersendiri. 1. Usaha percetakan atau penerbitan. 2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita. 3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio, dan televisi maupun online. Yang terakhir, orang-orang yang bergerak dalam penyiaran berita. Yang kedua, dalam sebuah penerbitan pers, terdapat berita, opini, dan iklan. Jelaskan maksud dan jenisnya masing-masing. Yang pertama, berita, yaitu suatu informasi mengenai fakta atau sesuatu yang sedang terjadi dan penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Biasanya disampaikan dalam bentuk media cetak, siaran TV, radio, mulut ke mulut, dan media online. Jenis-jenis berita ada straight news. Berita straight news dibagi menjadi dua macam, antara lain hard news dan soft news. Lalu ada deep news dan investigation news. Lalu opini merupakan tanggapan atau jawaban terbuka terhadap suatu persoalan yang dinyatakan berdasarkan kata-kata, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Opini juga dapat berupa perilaku, sikap, tindak, pandangan oleh dan tanggapan. Jenis-jenis opini ada opini individual, opini pribadi, opini kelompok, opini minoritas, opini mayoritas, opini massa, dan opini umum. Lalu iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditunjuk kepada halayak. Maksud dan tujuan dibuatnya iklan adalah untuk membujuk atau mendorong masyarakat sehingga menjadi tertarik menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Jenisnya antara lain ada iklan niaga, iklan cetak, iklan advertorial, dan iklan display, dan masih banyak lainnya. Lalu soal yang ketiga, apa yang Anda ketahui pers tradisional dan pers online? Perbedaan dan persamaannya bagaimana? Pers tradisional adalah pers yang bisa memberikan informasi atau suatu media yang melakukan proses produksi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pers cetak, koran, majalah, tabloid, dan pers elektronik atau radio, televisi. Lalu pers online adalah teknologi komunikasi digital yang terhubung dengan jaringan internet, di mana dalam penyampaiannya harus diberikan melalui internet atau online, seperti contohnya website, blog. Pada zaman sekarang, media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube juga dapat dikatakan pers online karena informasi dapat didistribusikan melalui media sosial tersebut. Perbedaan dari media tradisional dan media online adalah pada media tradisional informasi yang ditayangkan harus sesuai jam tayang. Umpan baliknya bersifat tertunda pada halayak, tidak dapat terhubung langsung. Informasi yang disampaikan relatif lama, sedangkan dalam media online mudah dalam pencarian informasinya dan tidak sesuai jadwal tayang. Para pengguna juga dapat terhubung langsung, informasinya mudah diakses kapan dan dimanapun. Persamaan pers tradisional dan pers online sama-sama sebagai media atau wadah informasi kepada halayak.
sama-sama sebagai media komunikasi antar manusia. Soal yang keempat, di bidang departemen redaksi terdapat beberapa struktur. Jelaskan dan sebutkan masing-masing tugasnya. Yang pertama, pemimpin umum. Ia bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun keluar. Lalu pemimpin redaksi bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia bertindak sebagai jenderal atau komandan yang perintah atau kebijakannya harus dipatuhi bawahnya. Pemimpin redaksi juga bertanggung jawab atas penulisan dan isi tajuk rencana yang merupakan opini redaksi. Lalu ada redaktur. Tugas utamanya adalah melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Lalu ada redaktur pracetak. Ia bertanggung jawab menangani naskah siap cetak dari para redaktur, yaitu semua naskah berita yang sudah diturunkan ke percetakan dan sudah dicat bersih, desain cover dan perwajahan. Lalu ada reporter. Di bawah para editor adalah para reporter. Mencari berita lalu membuat atau menyusunnya merupakan tugas fotonya. Lalu fotografer tugasnya mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita atau untuk melengkapi tulisan berita yang dibuat wartawan tulis. Fotografer menyampaikan informasi atau pesan melalui gambar yang ia potret. Lalu selanjutnya koresponden. Selain reporter, media massa biasanya memiliki koresponden atau wartawan daerah, yaitu wartawan yang ditempatkan di negara lain atau di kota lain di luar wilayah di mana media massanya berpusat. Lalu soal yang terakhir, di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, pers mengalami disrupsi. Bagaimana menurut Anda agar pers tetap eksis dan dapat diterima dengan baik oleh publik? Apakah etika jurnalistik masih diperlukan dan berkesesuaian dengan kondisi saat ini? Menurut saya, pers dapat memperbaiki sistem lama menjadi sistem terbaru yang dapat diterima masyarakat saat ini. Seiring perkembangan zaman, masyarakat ingin lebih update dalam suatu informasi. Jika suatu media dapat memberikan kesan update dan terpercaya pada masyarakat, maka media tersebut akan menjadi langganan kunjungan dalam mencari informasi terkini, update serta terpercaya. Untuk kode etik jurnalistik masih sangat diperlukan karena maraknya berita hoax yang tersebar luas, sehingga masyarakat yang selektif akan memilih dan mencari media yang update dan juga dapat terpercaya tentunya. Mungkin sampai sini saja. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.